Halo sahabat perempuan dan anak, kembali lagi di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak. Hari ini spesial sekali, episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Biasanya saya hanya ditemani oleh satu orang, kali ini kita ditemani Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Apa kabar Mbak Upi? Sehat Alhamdulillah ya? baik. Ya. Nah hari ini Ibu Menteri, kita sepertinya Ibu membawa tamu istimewa. Istimewa sekali untuk saya khususnya karena Mbak Upi, Iya. saya bertemu dengan seorang generasi muda yang luar biasa untuk Indonesia. Karena karya-karya yang dilakukan, pokoknya tamu kita nih keren banget deh. Nah, sahabat perempuan dan anak, tamu kali ini tentunya sangat spesial karena direkomendasikan sendiri oleh Ibu Menteri. Untuk itu, kita sambut Mas Bayu. Halo, apa kabar Mas Bayu? Halo, Sehat ya? alhamdulillah sehat. Lembut sekali ya Mas Lembut Bayu sekali. ini ya, Masya Allah. Oke. Boleh, kami mendengar bahwa Ibu Menteri bertemu dengan Mas Bayu di satu provinsi, begitu ya Bu ya? Di satu event, Di satu Mas Bayu ini mendapatkan penghargaan. Dan saat itu saya bilang bahwa Mas Bayu, kayaknya kita harus kolaborasi dan kita ngobrol bareng di podcast. Karena apa yang dilakukan sama Mas Bayu ini menjadi inspirasi untuk anak-anak yang lainnya. Kita tanya aja nanti Mbak Upi, kayak apa sih yang dilakukan sama Mas Bayu sehingga bisa menebar kebaikan kepada lebih banyak masyarakat. Nah, sahabat perempuan dan anak, tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengar seperti apa sih topik yang akan kita angkat hari ini. Nah, topik hari ini kita akan mengangkat tentang kesehatan reproduksi. Untuk itu, Mas Bayu mungkin boleh diperkenalkan. Mas Bayu mungkin bergerak di bidang apa dan yang sebagainya. Silakan Mas Bayu. Terima kasih Mbak Upi. Ya, sahabat perempuan dan anak, perkenalkan nama saya Bayu Satria. Saya asalnya dari Aceh, tepatnya di sebuah kepulauan namanya Pulau Simelu, Kabupaten Simelu. Dan beberapa tahun terakhir ini saya bergerak di isu sosial. Jadi punya salah satu yayasan namanya Youth ID Foundation yang bergerak khusus untuk kelompok rentan, anak, perempuan, disabilitas, korban kekerasan, dan lainnya. Gitu ya. Tapi sebenarnya jauh daripada itu, saya basisnya adalah Forum Anak. Ya, luar biasa ya Bu, Bukan? Koder Forum Anak. Jadi Mas Iya. Bayu, Forum Anak itu di beberapa provinsi ya, hampir di seluruh Indonesia. Itu kalau kita ketemu, mereka tuh sekarang sudah luar biasa. Yeah. Mereka tuh punya karakter yang khas kalau pernah berproses di Forum Anak. Seperti Mas Bayu ini juga berproses di Forum Anak ya, Mas Benar, Bayu ya. benar. Jadi ini pengalaman yang bagus sekali. Ada jenjangnya dari Forum Anak sampai sekarang bisa berkiprah lebih maksimal. Terus gimana tadi Mas Bayu? Iya, jadi ya mungkin singkatnya karena dulu kenapa bisa ada di Forum Anak ya Bu ya, karena waktu itu karena Bayu kondisinya adalah disabilitas, jadi ruang untuk berpartisipasi itu terbatas. Jadi setiap mau gabung di OSIS misalnya atau di kegiatan sekolah itu pasti nggak dikasih gitu kan. Jadi karena alasannya kan kamu disabilitas. Dulu kan nggak ngerti ya orang disabilitas ya, bilangnya cacat dan lain-lain. Jadi nggak mungkin bisa nih join dalam gerakan ini. Nah kemudian waktu itu Bayu kebetulan aktif di media sosial karena kan temannya terbatas sekali. Jadi main Facebook, terus ketemu namanya Forum Anak, terus jadi penasaran ini apa? Kok nggak pernah dengar ya di Aceh gitu kan? Nah akhirnya setelah dijajaki ternyata Forum Anak ini asik juga ya, karena nggak cuman anak-anak tertentu aja yang bisa join, tapi semua kalangan anak bisa join. Nah setelah mencari tahu ternyata nggak ada tuh Forum Anak di Aceh. Nah akhirnya Bayu dan beberapa teman-teman menginisiasilah Forum Anak. Cuman kan lambat laun usia kan bertambah, sedangkan di Forum Anak ismenya adalah gerakan anak gitu kan. Nah tentu karena usianya bertambah dewasa mungkin nggak bisa selalu ada di kepengurusan. Akhirnya ex Forum Anak ini kita buatlah sebuah gerakan yang bisa juga saling mendukung gitu ya, bahwa tidak hanya anak-anak tertentu saja yang bisa punya ruang dan kesempatan, tapi anak-anak dari berbagai kalangan, dan itulah Youth ID yang sebenarnya.
Luar biasa, berarti itu tentunya menjadi alasan perjalanan awal mendirikan Youth ID ya. Jadi Benar. berawal dari forum anak. Mm-mm. Luar biasa. Iya, jadi Mbak Upi, bahwa program yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti Forum Anak ini ternyata menjadi jembatan bagi anak-anak yang merasa belum punya kesempatan untuk mengekspresikan kemampuannya, untuk meningkatkan kapasitasnya. Dengan adanya Forum Anak yang diinisiasi oleh KPPA, Benar. ini benar-benar menjadi jembatan bagaimana kemudian Mas Bayu ini akhirnya melangkah lebih jauh, berangkat dari pengalamannya sehingga memberikan kesempatan kepada anak-anak yang punya pengalaman yang sama dengan Mas Bayu ya. Iya. Jadi kalau Mas Bayu ngelihat Forum Anak tuh seperti apa sih maksudnya, terus kemudian terbangun semangat, wah saya harus memberikan yang banyak untuk anak-anak yang lain. Mm-mm. Banyak ya kalau bicara masalah forum anak, karena memang Bayu merasa lahir, tumbuh, hidup ya di kelompok itu, dan teman-teman yang dihadapkan pun bukan hanya satu ragam gitu ya, sangat beragam termasuk Bayu sendiri. Nah itu yang kemudian membuat Bayu jadi merasa bahwa jadi menikmati hidup gitu Bu ya, karena selalu punya cerita baru, selalu dapat tantangan baru, dan itu yang membuat kita jadi pengen coba lagi. Dan yang paling Bayu ingat ketika bicara forum anak adalah ketika dulu masih umur Bayu bentuk forum anak tuh di usia 14 tahun. Nah pas di usia 15 tahun kan udah mulai dikenal nih forum anak di Simelu. Waktu itu belum kita bawa ke Aceh, masih di kabupaten. Nah jadi saking minimnya informasi masyarakat terkait mekanisme pelaporan pada waktu itu, forum anak tuh jadi tempat untuk melapor kekerasan. Jadi tiap sebentar tuh tiba-tiba ada yang masuk tuh di Facebooknya kita, atau di Facebook lah dulu yang paling banyak kan, terus ngelapor ini ada kasus, ini gimana sih caranya seperti apa. Jadi Terutama mereka, kasus anak ya. betul, utamanya kasus kekerasan terhadap anak. Dan waktu itu kita kan nggak punya tempat untuk bertanya, karena waktu itu kan akses di Simelu sendiri kan belum dinas Bu, masih badan BPKS ya. Nah jadi akhirnya coba cari jejaring yang ada di daerah lain. Waktu itu ada yang dari Banten, ada yang dari beberapa provinsi. Bayu coba tanya, dan akhirnya kita bikin pelatihan untuk internal kita, supaya kita ngerti caranya seperti apa, dan dibantu juga waktu itu sama Dinas PP Provinsi. Karena sudah mulai tersiur lah kabar-kabar bahwa ada nih gerakan yang ada di Simelu. Dan dari proses belajar itu kita jadinya ngerti, dan coba kemudian sebelum adanya tagline pelopor dan pelapor malah dulu kan. Jadi kita udah coba menjembatani lah informasi-informasi yang kita dapat, dan coba kita teruskan kepada provinsi, kepada badan dulu ya namanya yang ada di Simelu. Dan alhamdulillah jadi ada beberapa korban itu yang kemudian dirujuk lah dan mendapatkan perhatian pada waktu itu. Menarik kan? Menarik Mbak banget. Upi, bagaimana seorang anak muda di daerah yang di kepulauan bisa mengakses informasi yang kecil, kemudian dia cari solusinya agar dia mendapatkan informasi yang utuh dan akhirnya menjadi gerakan yang besar. Ini keren banget. Jadi langkah-langkah selanjutnya yang bisa dilakukan Mas Bayu. Kalau tadi kita mau diskusi tentang Kesehatan reproduksi untuk yang remaja. Menurut kalau kita kan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan pastinya kesehatan reproduksi penting. Betul sekali. Untuk generasi muda, karena dia menjadi calon ibu, calon ayah gitu. Nah, menurut perjalanannya Mas Bayu gitu ya, kita mau tahu nih ya, Mbak Upi. Betul, ya, sebagai representasi anak muda dan laki-laki tentunya. Biasanya jarang sekali nih laki-laki Betul, Ibu. berbicara tentang kesehatan reproduksi. Nah, Bayu sendiri merasa hidup di keluarga yang cukup aware.
Jadi dari kecil tuh udah mulai dikasih tahu informasi-informasi, kemudian juga diberikan buku-buku bacaan yang tepat gitu ya, sehingga ngerti bahwa oh ini reproduksi, oh ini hak kesehatan reproduksi dan lain-lain. Nah, cuman waktu itu kiranya itu hanya jadi apa ya? Jadi pengetahuan individu. Bayu kira bahwa teman-teman lain juga mendapatkan hal yang sama dari keluarga mereka. Nah, tapi setelah Bayu cari tahu waktu itu sama beberapa gerakan juga yang ada di Aceh, oh ternyata seburuk itu ya pengetahuan orang tentang kesehatan reproduksi. Nah, akhirnya seingat Bayu waktu itu tahun 2019. Jadi lumayan jauh Bu skipnya dari awal forum anak kita bangun. Dari 2019 di situ baru tahu bahwa oh banyak sekali ya cerita-cerita tentang perkawinan usia anak, kemudian kekerasan seksual itu berangkatnya dari pemahamannya orang tua gitu ya. Jadi orang tuanya tidak paham pertama bagaimana bicara soal konsep reproduksi yang sehat bagi anak. Kemudian yang kedua juga nggak ngerti area privasi. Nah itu juga menjadi bagian gitu kan, karena biasanya suka bersinggungan. Nah akhirnya pada waktu itu kita juga cari metode, karena di gerakan kami sendiri kan suka buat ini Bu, buat media-media belajar gitu kan. Dan waktu itu kita sempat buat board game. Nah board game untuk pengenalan HKSR, namanya itu Pelopor Sakti. Jadi selain kita memperkenalkan HKSR, kita juga ngajak orang-orang untuk kenal mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan lain-lain. Dan kemudian bagaimana kita juga bisa bantu orang gitu, ketika misalnya kita melihat, ketika kita mendengar, kita harus kemana gitu. Nah waktu itu sampai media belajar itu sempat dipresentasikan di Australia, karena memang waktu itu dapat support dari satu lembaga lah, kemitraan Australia Indonesia, dan itu bangga juga satu sisi gitu Bu ya. Tapi yang sebenarnya paling penting adalah akhirnya media itu bisa kita gunakan lah buat edukasi ke sekolah, edukasi ke desa, dengan metode yang tepat. Karena bicara Aceh khususnya, tentu pendekatannya juga nggak bisa sama dengan daerah yang lain gitu Bu ya. Betul, karena beberapa hal masih cukup tabu ya. Benar, masih cukup tabu. Jadi harus pakai pendekatan-pendekatan. Kita belajar lagi soal hadis, kita belajar lagi soal isi-isi Al-Quran, dan pakai pendekatan itu akhirnya kita bikin edukasi di masyarakat. Luar biasa ya Ibu Menteri. Tadi kalau kita dengar dari Mas Bayu, sebenarnya mungkin teman sebaya seumuran Mas Bayu lebih nyaman gitu mungkin untuk membicarakan tentang Kespro bersama teman sebaya. Bagaimana betul, menurut Ibu Menteri? Mbak Upi ini benar banget. Jadi kalau sesama teman itu ngobrol bahasanya nyambung. Betul. Makanya kita ada teman sebaya peer to peer untuk mengkampanyekan hal-hal yang terkait ke pemenuhan kebutuhan anak gitu. Tadi kita dengar ya kalau Mas Bayu ini menyampaikan ternyata nggak seperti yang diduga. Ternyata anak-anak tuh banyak juga yang nggak paham tentang apa yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh disentuh. Padahal kita menganggap oh itu kan udah tahu lah semuanya. Ternyata kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Nah ini mungkin akan lebih mempertegas kebijakan-kebijakan yang akan kita tentukan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Justru dari cerita-cerita Mas Bayu inilah yang menguatkan kita untuk selalu menyesuaikan apakah regulasi yang kita buat ini sudah tepat atau harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jadi ini masukannya luar biasa nih, kita mendapatkan poin-poin penting untuk kebijakan-kebijakan kita ambil. Lanjut Mbak. Mbak Upi, lanjut. Ini menarik sekali nih Mbak Upi. Betul. Nah, Mas Bayu, selama ini apakah informasi yang tersedia dan juga layanan remaja yang remaja terima itu sudah sesuai dengan standar medis atau belum selama ini kira-kira?
sepengetahuan Bayu sendiri sebenarnya metodenya sudah banyak sekali Bu ya yang diperkenalkan melalui video, cerita edukasi dan macam-macam, dan beberapa produk dari KPPA juga kita pakai di lapangan kan untuk melakukan promosi juga, karena kadang-kadang dapat supply juga dari Iya dong, Dari kalau dinas. forum anak ya harus menggunakan pesan-pesan yang sudah kita buat gitu kan, tinggal Betul. dikombinasi dengan yang lainnya. Betul. Tetapi dasarnya adalah dari poin-poin yang ada di forum anak itu ya Mas Bayu ya. Jadi kadang juga kita juga sering diskusi sama DP3A misalnya, oh media apa nih yang lebih cocok gitu digunakan, oh yang ini tuh udah nggak tren lagi gitu ya di kalangan anak-anak. Bahkan dulu kita sempat bikin iklan layanan masyarakat dan lain-lain. Tapi pada awalnya juga nggak langsung diterima gitu ya sama masyarakat, karena dikira kok anak-anak nih yang bikin iklan layanan masyarakat, biasa kan pemerintah. Betul. Gitu kan dan lain-lain. Nah itu juga jadi salah satu upaya yang kita lakukan. Tapi kalau secara personal sih yang Bayu temukan memang masih terjadi beberapa situasi yang mungkin kelompok tertentu dia nggak ngerti gitu ya Bu ya. Misalnya contoh di akhir tahun kemarin kan kita ada bikin riset sama Tuli. Nah mereka kan nggak ngerti tuh tentang bahasa Indonesia, jadi mereka terbiasa menggunakan bahasa isyarat. Nah mungkin akses di nasional, di Jakarta, di beberapa provinsi lain sudah cukup oke gitu ya, teman-teman Tulinya juga sudah punya kesadaran dan mereka ngerti mungkin media-media edukasi yang sudah disebarkan walaupun tidak semua. Nah tapi untuk khusus di Aceh dan mungkin beberapa wilayah-wilayah tertentu, karena memang tidak pernah ter-highlight, jadi beberapa teman-teman itu masih punya banyak ketidaktahuan soal kondisi ketubuhan mereka, kemudian bagaimana mereka melindungi dirinya dan lain-lain. Nah itu yang kita temukan juga di lapangan dan kita coba upayakan juga gitu dengan berbagai metode dan pendekatan. Nah, selama Mas Bayu turun di lapangan, ini mumpung ada Bu Menteri juga nih Mas Bayu, bisa disampaikan di depan Ibu Menteri. Selama Mas Bayu turun di lapangan, ada nggak sih kondisi-kondisi tertentu, apalagi mungkin kekhususan karena di Aceh dan juga mungkin di kepulauan, ada kesulitan-kesulitan tersendiri begitu terkait dengan kesehatan reproduksi? Terutama dalam pelayanan, gimana Mas Bayu? Mungkin ada pengalaman-pengalaman tersendiri bisa disampaikan kepada Ibu Menteri. Jadi saya mendengarkan dulu ya. Kemudian nanti dari Mas Bayu. Betul, Ibu bisa menanggapi. Masukkan ke kebijakan-kebijakan kita. Betul Ibu. Sebenarnya lebih kepada stigma-stigma ya yang beredar. Misalnya ketika ada remaja yang datang ke puskesmas, itu seolah-olah pasti hamil misalnya. Padahal kan belum tentu, bisa jadi dia memeriksakan kesehatan dia kenapa dia tidak menstruasi selama beberapa bulan misalnya. Nah, hal-hal yang demikian tuh sering menyebabkan orang-orang tuh jadi takut untuk memeriksakan kesehatannya gitu ya. Termasuk misalnya bicara soal tablet tambah darah misalnya. Nah, itu kan sering tuh ada hoax gitu ya, yang kemudian menyebabkan ya akhirnya kan remaja-remaja perempuannya jadi letih, lemas, lesu gitu kan karena termakan oleh hoax-hoax tadi. Dan kemudian juga cenderung ketika bicara HKSR seolah-olah tuh hanya urusan perempuan. Padahal juga laki-laki juga harus ngerti tentang spesifikasi tubuhnya dan dia juga harus ngerti tentang spesifikasi tubuh perempuan yang nggak sama dengan tubuh laki-laki. Dan pemahaman itu Bayu pikir penting gitu ya dibangun dengan mekanisme yang macam-macam lah gitu. Dan selain itu juga di lapangan itu masih banyak ini sih sebenarnya, masih banyak disinformasi yang keliru gitu Bu. Misalnya ada semacam budaya-budaya lokal yang belum terkuak. Kalau dari Bayu sendiri sih
selalu bekerja dengan mengedepankan cara-cara yang lokal gitu ya, karena pendekatan lokal biasanya jauh lebih efektif dibandingkan cara-cara baru gitu yang kita Contohnya gimana Mas Bayu? misalnya kalau di Aceh itu kan punya karakter misalnya berkumpul saat pengajian, atau misalnya beberapa kelompok lagi suka ngumpul di warung kopi misalnya. Nah, stigma yang menyatakan bahwa pembahasan ketubuhan itu hanya pada ruang-ruang tertentu itu harus digeser gitu ya. Tapi ruang-ruang edukasi itu juga harus masuk ke warung kopi, juga harus masuk ke ke kelas-kelas belajar tadi ya, seperti misalnya pengajian dan lain-lain. Kemudian juga sembari kita memperkuat sistemnya gitu ya. Jadi ada regulasi juga tadi yang mendukung, kemudian juga stakeholdernya paham. Yang kita maksud stakeholder kan bukan cuman yang di level nasional dan provinsi gitu ya, tapi juga sampai ke level desa. Nah, ketika ekosistemnya mengerti, Bayu pikir nggak ada kendala ya Bu ya, harusnya Ternyata, ya. Nah, cuman masih ya banyak itu juga. ternyata masih banyak kendala juga. Tapi itu sepertinya kendala yang common gitu dirasakan di banyak daerah. Ibu Menteri, bagaimana tanggapannya? Iya, kalau saya melihat dari ceritanya Mas Bayu, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari lagi lebih spesifik, dan masukan-masukan dari Mas Bayu ini mempresentasikan kondisi di daerah lainnya. Satu sisi kita membuat satu kebijakan yang bersifat umum, tetapi di sisi lain juga ada kebijakan-kebijakan spesifik yang berbasis kearifan lokal, sehingga ini nanti bisa menjadi pintu masuk untuk pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Karena kalau kita salah ngetok pintunya, salah passwordnya, bukannya malah diterima, malah jadi masalah tersendiri. Jadi kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Mas Bayu ini, bahwa ada pendekatan-pendekatan yang memang harus dipelajari, budaya di satu daerah itu harus menyesuaikan dengan budaya yang ada, sehingga pesan-pesan yang disampaikan tuh bisa masuk ya. Dan ini juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, terutama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu kunci penting untuk kita bisa menyampaikan pesan-pesan, atau kita ingin melakukan perubahan dalam perilaku masyarakat, maka komponen ini juga harus menjadi perhatian kita. Begitu nggak Mas Bayu? Benar Bu. Kemudian juga keterlibatan dari anak itu sendiri. Iya, kan? betul. Upaya-upaya untuk mendukung ruang-ruang anak ini bisa juga tadi peer to peer gitu ya, peer support bisa semakin didukung gitu, karena mungkin dengan pendekatan tadi anak-anak kan biasanya jadi lebih ngerti, jadi lebih dengar teman sebayanya gitu ya, dibandingkan dengan orang dewasa mungkin. Hobi sebentar nih. Kalau menurut Mas Bayu, anak-anak sebetulnya sudah merasa dilibatkan belum sih untuk berproses bersama dalam mengisi pembangunan di Indonesia ini? Jujur. Jadi pertanyaan Ditodong Ibu menarik, Menteri. Iya. Kalau Bayu melihat sebagai kacamata yang dulu pernah ada di forum anak, kemudian bertumbuh dan sampai akhirnya jadi seperti ini, Bayu melihat ruang-ruang itu ada, tapi belum dimiliki semua anak. Nah, kenapa? Sebenarnya banyak faktor, Bu. Bayu yakin sampai kementerian tuh punya pedoman teknis gitu ya, dan lain-lain untuk bagaimana sih sistem partisipasi anak itu bisa didukung di berbagai lini. Tapi memang secara prakteknya tidak semua orang mengerti gitu ya. Jangankan untuk bicara soal partisipasi di ruang publik, kadang di rumah sendiri tuh nggak dibangun. Nah, yang Bayu juga kita juga temuin Bu. Jadi Your ID itu juga pernah bikin survei. Jadi memang di Your ID segala basis yang mau dilakukan itu harus pakai survei dulu. Nah, atau ya minimal survei lah. Jadi kita pernah survei terkait soal bagaimana
anak-anak muda, termasuk kelompok anak tadi, memaknai partisipasi gitu kan. Nah, memang sebagian orang masih merasa bahwa partisipasi yang selama ini mereka jalankan itu levelnya masih pada tokenisme. Nah, sebenarnya apa ya, banyak alasan juga kenapa kita bilang begitu, karena kesadaran orang dewasa kan beda-beda ya Bu ya. Ada sebagian yang memang mulai sadar, tapi sebagian lagi tuh tidak begitu. Nah, tapi mungkin upaya yang bisa kita lakukan lewat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bagaimana mensinergikannya dengan badan perencanaan. Nah, selama ini kan kita kayak sifatnya affirmative action nih. Jadi kita misalnya kayak forum anak tuh buat suara anak yang dia diimplementasikan lewat KPPA atau DP3A, tapi basisnya bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah. Misalnya presiden kah atau gubernur atau macam-macam gitu ya. Nah, mungkin sudut pandangnya harus kita ubah. Jadi bagaimana kemudian si anak-anak ini tetap punya ruang, ya kalau di Aceh itu ada namanya musrena, musyawarah khusus perempuan, anak, dan disabilitas. Oh, luar biasa. Itu dari pemerintah? Pemerintah, tapi udah mulai nggak eksis lagi Bu. Jadi baru dibilang luar biasa sudah tidak eksis lagi gitu ya. Karena memang pertama karena dia afirmasi, kemudian kedudukan dia di dalam aturan kita belum cukup kuat. Jadi dulu diinisiasikan oleh Banda Aceh memang. Nah, tapi juga menjadi kurang efektif karena anak, perempuan, dan disabilitas juga punya karakter yang berbeda. Nggak bisa, ya mereka kelompok rentan, tapi nggak bisa dianggap menjadi satu kelompok rentan yang sama. Kan kerentanannya beda-beda. Nah, ruang-ruang itu yang sebenarnya sering lupa. Jadi makanya anak-anak yang kadang pun sudah dihadirkan ke Musrembang suka punya statement. Terus esensinya apa? Kita ikut. Terus setelah kita kasih tahu suara kita, follow up-nya seperti apa? Nah, di bagian diperhatikan apa enggak? Betul. Gitu ya, bukan sekedar minta mereka. Ya, nah ruang follow up itu yang sepertinya masih cukup kosong. Dan Bayu pikir juga untuk anak-anak bisa hadir di Musrembang kan nggak bisa mentok-mentok kita ada anak-anak yang pengen ngomong terus dibawa ke Musrembang disuruh ngomong gitu kan. Betul. Perlu ada proses, ada tahapan, ada penguatan kapasitas dulu kepada dia, kemudian dia diajak untuk melihat lebih dalam lingkungannya, kemudian dia diajak menyusun rekomendasi, mungkin diajak bagaimana sih caranya untuk ngomong di depan umum misalnya, dan lain-lain. Nah, step by step itu yang kadang suka hilang gitu ya. Dan bicara anak tadi kan balik lagi, nggak cuma definisi yang sama, tapi ada anak disabilitas di sana. Disabilitas beragam lagi jenisnya, ragamnya, dan itu juga perlu diperhatikan supaya ketika kita mengantarkan si suara anak ini, anak-anak memang benar-benar mewakili dirinya, bukan hanya jadi jadi perantara orang dewasa gitu ya untuk menyampaikan pesan-pesan dan kemauan mereka. Nah, Ibu Menteri, tadi kita juga mendengar cerita Mas Bayu terkait tentang perjalanannya untuk ikut forum anak, mau ikut OSIS sebelum ikut forum anak, kesulitan-kesulitan dan juga kendalanya. Bagaimana Ibu, pandangan Ibu gitu? Kalau tadi saya lihat Mas Bayu cerita ya, ada yang nyangkut ya di saya. Ketika Mas Bayu cerita waktu kecil SD, dia bermain selalu dibatasi oleh teman-teman. Oh jangan, kamu kan beda dalam tanda kutip ya. Itu nyangkut di hati saya. Bagaimana perasaan seorang anak yang masih usia sekolah diberikan perbedaan oleh teman-temannya gitu. Yang dalam pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Mas Bayu? Apakah dia merenung, kemudian menyalahkan, atau dia membangun dirinya, menetapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga dia bisa bukan hanya manfaat untuk dirinya tetapi juga untuk teman-teman yang lainnya. Saya ingin mendengar langsung nih, karena bagi saya itu sesuatu banget, dan kalau orang nggak siap pasti sikapnya akan berbeda. Kita Ini pengen penting. sahabat-sahabat di sana juga tertular semangat itu ya Bu. Iya, jadi penting
bagi teman-teman orang tua juga yang memiliki anak istimewa, itu bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, tapi itu pemberian yang harus kita terima dan kita memaknai dengan tindakan-tindakan yang bisa memberikan manfaat lebih besar lagi. Coba Mas Bayu, saya nyangkut di hati saya bagaimana Mas Bayu melakukan itu sehingga bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dulu Bayu ingat sekali sering dipanggil tuh anak bawang. Jadi di lingkungan sering dibilang anak bawang. Jadi anak bawang itu istilah untuk kalau misalnya kita main galasin, Bayu pengen ikut. Terus kalau Bayu yang main itu kebal, jadi mau ditangkap orang nggak apa-apa, kebal. Jadi di dalam sebuah permainan nggak sesuai dengan peraturan yang ada, harusnya mati itu maksudnya ganti, enggak tetap aja gitu ya. Karena dianggap ya tadi punya kebutuhan yang berbeda. Nah, mulanya Bayu sering bertanya, kenapa sih saya tuh harus dapat perlakuan yang berbeda? Kenapa saya nggak disamain aja sama kawan-kawan yang lain? Awalnya tuh di situ. Nah, sampai muncullah kan kamu cacat, kan kamu berbeda gitu dan lain-lain, kan kamu nggak bisa sama seperti kami. Nah, kalau ibu bilang tadi merenung, iya, Bayu merenung. Tapi memang dulu kecil Bayu punya kebiasaan membaca dan menulis yang mungkin lebih sedikit lah dibanding kawan-kawan pada umumnya. Jadi sering dapat buku-buku bacaan dari keluarga, kemudian dari teman-teman. Jadi kalau dulu dikasih hadiahnya buku, nah jadi suka baca gitu kan, suka baca dan memang ketemu sama beberapa cerita-cerita tentang misalnya cerita hewan atau dongeng yang menggambarkan kondisi disabilitas misalnya. Nah itu sering Bayu jadikan bacaan dan dari sumber bacaan itu jadi suka nulis. Nah kan baru sadar nih sekarang ternyata rilisnya manusia salah satunya bisa dengan cara menulis. Tapi dulu kan nggak ngerti ternyata menulis itu jadi salah satu rilis buat kesedihan-kesedihan yang kita alami. Kalau anak sekarang bilangnya journaling. Betul, journaling. Iya, jadi dulu sering journaling, sering ceritain apa yang dirasakan, apa yang disedihkan, dan sebenarnya ada yang paling penting, Bu. Peran keluarga. Nah, jadi orang tua Bayu entah seperti apa Tuhan men-settingnya gitu ya, punya ketulusan, punya kesabaran, punya keikhlasan yang luar biasa. Jadi dalam setiap proses Bayu hidup, step by stepnya tentu ada peran keluarga yang luar biasa. Misal contoh, ketika Bayu punya pengalaman mau masuk SD, tapi nggak diterima. Gara-gara dibilang gurunya, dulu bukan sekolah luar biasa ya, Bayu masuk sekolah reguler. Gurunya bilang, ini anak nggak bisa nih, ini merepotkan kami, nggak bisa sekolah di sini gitu kan. Nah terus papa kasih tantangan, jadi dia bilang gini, oke, saya butuh satu kesempatan, kasih pertanyaan. Buat beberapa pertanyaan, kasih ke anak saya, biarkan dia jawab. Kalau misalnya dia bisa jawab, berarti dia boleh sekolah di sini. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti kami nggak boleh sekolah di sini. Kami cari sekolah lain. Nah ternyata setelah dikasih pertanyaan bisa jawab tuh semua. Nah jadi terus bedanya apa gitu loh? Papa bilang terus bedanya apa? Kenapa dia nggak boleh sekolah di sini? Padahal sama saja seperti anak-anak lain gitu kan. Akhirnya sekolah mulai luluh. Nah peran-peran tadi sebenarnya yang tepat datangnya gitu ya, yang membuat kemudian Bayu jadi punya motivasi, Bayu jadi percaya diri, dan di keluarga sendiri Bayu tidak pernah ditempatkan sebagai anak yang berbeda. Jadi waktu kecilnya ya kalau anak orang manjat pohon, Bayu juga iya. Nah kemudian juga ada beberapa teman-teman yang cukup kooperatif gitu ya. Jadi nanti
kalau udah jatuh tanggung jawab bareng-bareng misalnya datang ke keluarga. Jadi sering misalnya jatuh terus nanti udah luka terus dulu Bayu berapa kali tuh mengalami cedera kepala gitu karena lasa anaknya, kalau bahasa Sumatera lasa gitu ya. Dan orang tua biasa aja, maksudnya bukan yang kemudian oh kenapa anak saya begini dan lain-lain, biasa aja. Dan proses itu yang membuat Bayu jadi merasa bahwa oh iya aku nggak beda dengan sama yang lain. anak-anak lain gitu kan. Nah kesadaran itu baru muncul, ini nggak bohong Bu ya, ini maksudnya yang Bayu rasain. Kesadaran itu muncul ketika Bayu ngebentuk forum anak pertama kali. Karena motivasinya beda. Ketika orang-orang lihat kok kamu bisa, mereka bilang gitu kan. Tapi Bayu merasa bahwa kalau cuma Bayu sendiri yang bisa, terus berhasilnya di mana gitu loh. Nah, itulah yang memotivasi Bayu untuk buat forum anak pada waktu itu. Karena cerita yang Bayu alami itu hanya satu dari ribuan cerita yang mungkin lebih pahit gitu loh. Nah, ketika proses itu Bayu pakai, jadi lebih merasa bersyukur aja. Oh, aku cuma segini kayak gitu. Jadi ada orang lain yang ternyata kondisinya lebih membutuhkan dibanding saya gitu. Nah, itu yang Bayu pakai, dan akhirnya proses melihat, mengobservasi, merasakan itu jadi bangun semacam daya lenting gitu Bu. Jadi ketika berhadapan sama orang dengan kondisi yang berbeda-beda, Bayu punya perasaan yang dalam aja gitu ketika melihat itu. Dan perjuangannya adalah kan kebiasaannya ableisme, seolah-olah ketika kondisi disabilitas misalnya dia lebih berbeda. Misalnya kayak oh kalau dia non disabilitas dia bisa nyanyi biasa aja, tapi kalau ada disabilitas dia bisa nyanyi oh itu luar biasa gitu. Nah itu yang kami ubah gitu paradigmanya, bahwa ya sebenarnya sama aja, mau dia disabilitas mau dia non disabilitas, ketika dia bisa nyanyi harus diapresiasi gitu kan. Karena jangan gara-gara tindakan seperti tadi kita malah bikin anak-anak lain jadi sedih. Karena kan sering juga ketemu kayak gitu Bu, waktu pengalaman SMP juga tiba-tiba ada dari sebuah lembaga kasih penghargaannya dalam bentuk uang, jadi kayak mau kasih santunan lah gitu kan. Nah terus Bayu diangkat lah dari kelas. Jadi waktu itu upacara, Bayu nggak ikut upacara karena beberapa tentu nggak bisa ikut gitu kan. Dan akhirnya digendong lah nih dari kelas, didirikan di depan orang-orang, terus dibilang iya ini berhak dapat apa namanya santunan, tapi tuh diliatin sama semua orang. Nah itu ternyata sedihnya begitu ya rasanya gitu. Nah berangkat dari situ juga yang membuat Bayu jadi berpikir kadang kawan-kawan ini nggak butuh nggak butuh dikasihani gitu. Ya, benar-benar. Nah semakin dewasa ini Bayu jadi belajar juga Bu, misalnya ketika ketemu sama teman-teman tuli, Bayu coba cari, mungkin kita juga boleh cari bersama gitu, di mana ada teman-teman tuli yang minta-minta di jalan. Nggak ada. Nggak ada, padahal mereka disabilitas, artinya ya mereka punya kemampuan kan gitu, mereka bisa punya kemampuan, punya kesadaran, karena ya mereka merasa tidak berbeda dengan kelompok lain gitu ya, di tengah keheningan yang mereka punya gitu. Nah kenapa kita yang kemudian harus jadi seolah-olah dia sangat sedih, seolah-olah dia sangat tidak bisa apa-apa dan lain-lain. Nah justru sikapnya begitu ya, bikin akhirnya kok jadi berbeda begitu ya. Dan itu juga yang membuat Bayu jadi merasa bahwa oh kayaknya aku nggak bisa mengasihani diri aku. Ya banyak orang yang harus ditolong kan. Kalau misalnya kita sibuk dengan mengasihani diri kita sendiri, kapan kita
bisa bantuin orang-orang. Betul. Inspiratif banget kan. Luar biasa banget, Bu. Ini harus ditonton oleh anak-anak muda dimanapun berada. Bayu dengan segala keistimewaannya bisa mengubah dunia. Apalagi ya sama lah semuanya tadi yang seperti disampaikan. Keterbatasan tidak membatasi. Mas Bayu dan Ibu Menteri, sepertinya karena kita keasikan ngobrol, kita lupa dengan durasi. Nah, Mas Bayu dan Ibu Menteri, mungkin sebelum kita wrap, boleh pesan terakhir mungkin dari Mas Bayu dulu, lalu Ibu Menteri. Silahkan Mas Bayu. Iya, Bayu pernah dengar banyak orang yang bekerja untuk perlindungan anak. Tapi ternyata sedikit sekali yang mau mendengarkan partisipasi anak gitu ya. Jadi Bayu berharap sebenarnya dalam ruang-ruang dan mungkin pengambilan kebijakan, pembuatan program, termasuk bagaimana merespon bencana Aceh misalnya hari ini, ruang-ruang dan peran-peran anak perlu dimasukkan supaya implementasinya juga jadi lebih tepat sasaran, kemudian juga jadi lebih menjawab kebutuhan, karena sama seperti perempuan, kebutuhan anak yang tahu gitu kalau mereka nggak diberi ruang untuk bersuara, bagaimana mereka bisa mengisi kebermaknaan itu gitu. Oke, luar biasa. Selanjutnya pesan dari Ibu Menteri. Hanya pesan aja buat sahabat perempuan dan anak dimanapun berada, khususnya forum anak, manfaatkan, maksimalkan ruang yang sudah ada. Kalau merasa belum belum merasakan dampaknya, buatlah ruang-ruang lainnya. Bagaimana agar partisipasi anak ini bisa terwakili di situ, sehingga apa yang diinginkan oleh anak-anak kita, saya yakin anak-anak Indonesia ingin berproses bersama dalam mengisi pembangunan Indonesia menuju Indonesia 2045. Ayo kita manfaatkan ruangan yang sudah ada, ruang-ruang bersama, kemudian ciptakan ruang baru yang bisa menyuarakan aspirasi anak-anak Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Menteri dan juga Mas Bayu. Tentunya cerita tentang berangkat dari Forum Anak kemudian menjadi gerakan yang dinamakan Youth ID tadi tentunya akan menginspirasi teman-teman semua sahabat perempuan dan anak yang menonton podcast kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Menteri dan juga Mas Bayu sudah berkenan hadir di podcast Sapa. Nah, sahabat perempuan dan anak, kita juga tidak akan bosan-bosan mengingatkan jika kamu melihat, mendengar dan juga mengalami kekerasan, untuk jangan ragu-ragu melaporkan melalui Sapa 129 atau melalui channel WhatsApp kita di 0811 129 129 Dare to Speak Up. Terima kasih sahabat perempuan dan anak yang sudah menyaksikan episode Sapa kali ini. Saya Upi Maria pamit undur diri. Terus ikuti channel Kemen PPPA untuk menyaksikan episode podcast Sapa berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.